Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika sorai-sorai lagu dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, Kek. Cucuku mengeluarkan sebikan kertas koran dari sakunya, lalu menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi, semua bukan fakta. Kemudian kugayu tangan cucuku, lalu kududukkan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu ini di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan padamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi, kita sudah merdeka ya, Kek? Oh, jelas. Tapi, Kek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku itu. Untung saja aku ingat kalau anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. Dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu mau kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, harus mengubah nasib kamu sendiri. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berani melawan tantangan. Tidak ada orang yang mau menyuapimu, apalagi mengasihanimu. Kalau kamu itu ulet, pintar, berprestasi, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena kalau kita sudah merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka
kebablasan. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kita merdeka, kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungannya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, itu sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? Ngerti nggak? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketek-ketek bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tetapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi, betul kek kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang, anggun perkasa. Aku telah turun, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang hingga sekarang. Tapi tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Hingga pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan akulah pengkhianatnya ketika kami disergap dulu. Aku diperkarakan. Aku dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya, ketika aku bebas, aku cari dia di kota, tetapi dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang, dia suruh orang-orang untuk memperangkusku. Aku bukanlah pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari, aku melarikan diri, aku menghilang, aku menangis di dalam batin. Ya, tapi kek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita menangis? Aku terkejut, aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian, ku gayung tangan cucuku, lalu ku tutup mulut cucuku. Cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka, yang berani kapan saja dan di mana saja